Oke, mari kita mulai bahasan kali ini. Coba deh, bayangin suasana masjid pas bulan Ramadan. Pasti ada satu suara yang khas banget yang langsung bikin kita, wah ini terawih. Yap, suara solawat dan zikir yang dipimpin Bilal di antara rekaat. Tradisi yang udah akrab banget ya di telinga kita. Tapi pernah kepikiran nggak sih, tradisi ini tuh sebenarnya udah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW atau belum? Nah, di sini kita bakal coba telusuri jejak sejarahnya bareng-bareng buat nemuin jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mundur jauh ke belakang. Kembali ke titik awalnya, yaitu di masa kenabian. Yuk kita lihat gimana sih sebenarnya praktek sholat malam Ramadan di zaman Rasulullah. Nah, ini semacam peta perjalanan waktu kita. Kita bakal mulai dari zaman Nabi, saat sholat ini masih disebut Qiyam Ramadan. Terus kita lanjut ke era Khalifah Umar, waktu nama tarawih mulai lahir. Dan terakhir, kita sampai di masa dinasti-dinasti Islam, di mana tradisi sholawat ini mulai muncul dan berkembang. Jadi dulu di zaman Nabi namanya itu Qiyam Ramadan. Dan prakteknya beda banget sama yang kita tahu sekarang. Bayangin deh, Rasulullah itu cuma sholat berjamaah 3 malam aja. Kenapa? Soalnya beliau khawatir kalau terus-terusan dilakukan nanti umatnya malah menganggap ini jadi ibadah wajib. Suasananya pun hening, khusyuk banget dengan bacaan yang super panjang. Dan ini poin kuncinya, sama sekali nggak ada solawat atau seruan apapun di sela-sela rakaat. Oke, sekarang kita lompat sedikit ke depan, ke masanya Khalifah kedua, Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, di era beliau inilah terjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan, dan sholat malam Ramadan ini akhirnya dapat nama yang kita kenal sampai sekarang. Asal-usul kata tarawih ini menarik banget loh. Kata ini datang dari bahasa Arab, tarwihah, yang artinya waktu untuk istirahat. Loh, kok istirahat? Ya karena saking panjang dan lama bacaan sholatnya waktu itu, para sahabat sampai butuh jeda sebentar setiap 4 rakaat buat sekedar ambil nafas dan meluruskan kaki. Nah, pertanyaan selanjutnya, pas lagi istirahat atau tarwihah itu, para sahabat ngapain aja ya? Apakah ini momen di mana salawat mulai dibacakan bareng-bareng? Jawabannya, ternyata belum. Dari catatan-catatan sejarah yang ada, selama jeda itu mereka benar-benar cuma istirahat. Ada yang diam, ada yang minum, bahkan kalau di Mekah, ada yang memanfaatkannya untuk tawaf. Tapi, nggak ada satupun riwayat yang menyebutkan kalau mereka membaca solawat secara berjemaah, apalagi pakai komando dari Bilal. Oke, jadi kalau bukan di zaman Nabi, bukan juga di zaman Khalifah Umar, terus kapan dong tradisi solawat di sela tarawih ini muncul? Nah, ini dia nih bagian paling serunya. Biar makin jelas, coba kita bandingkan langsung. Praktek zaman Nabi, cuma beberapa malam berjamaah, bacaannya panjang banget, dan hening tanpa solawat. Terus bandingkan sama tradisi yang berkembang kemudian, sebulan penuh, bacaannya lebih ringkas, dan ada solawat serta seruan dari Bilal. Kelihatan banget kan ada evolusi dalam praktiknya? Nah, jadi kesimpulan pentingnya adalah ini. Tradisi membaca salawat di sela-sela tarawih itu adalah sebuah inovasi yang munculnya jauh setelah masa kenabian berlalu. Dalam istilah ilmu fikih, hal seperti ini sering disebut sebagai bid'ah hasanah atau sebuah inovasi yang dinilai baik. Terus kenapa ya inovasi ini bisa muncul? Ada beberapa teori yang masuk akal. Pertama, sebagai syiar atau penanda identitas, mungkin untuk membedakan kelompok Sunni di masa dinasti tertentu. Kedua, alasannya bisa jadi sangat teknis, yaitu sebagai komando buat jamaah sebelum adanya mikrofon. Dan ketiga, ini juga penting, sebagai sarana edukasi untuk mengenalkan nama-nama sahabat Nabi, sekaligus, ya, biar jamaah nggak ngantuk dan tetap semangat. Oke, kita udah menelusuri sejarahnya dari awal sampai akhir. Sekarang, gimana dong pandangan hukum Islam atau fikih terhadap praktek yang kita jalani saat ini? Mari kita lihat kesimpulannya. Jadi, meskipun kita tahu ini adalah praktek yang baru, mayoritas ulama itu membolehkannya. Kenapa? Karena beberapa alasan. Pertama, membaca selawat itu kan pada dasarnya perintah umum di Al-Quran. Kedua, nggak ada larangan spesifik untuk berzikir atau berdoa di waktu istirahat sholat. Dan ketiga, diakui bahwa tradisi ini punya manfaat sosial yang nyata, yaitu menjaga ritme dan semangat para jemaah. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat kita pegang. Pada akhirnya, esensi atau inti dari sholat tarawih yang sesuai sunnah itu bukanlah soal ada atau tidaknya sholawat. Yang paling utama adalah kualitas bacaan Al-Quran kita dan tingkat kehusyukan hati kita saat menghadap Allah.
Jadi, sekarang kita tahu kalau sholawat tarawih itu adalah sebuah tradisi yang punya sejarah dan fungsi sosialnya sendiri, walaupun bukan bagian dari praktik asli di zaman Nabi. Nah, pertanyaan terakhir ini untuk Anda renungkan. Setelah tahu cerita lengkap di baliknya, bagaimana sekarang Anda memaknai tradisi ini setiap kali mendengarnya di masjid?